adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu. Harinya untuk adik-adik memuji Tuhan. Gimana kabarnya nih selama seminggu ini? Kita jaga kesehatan ya, kita patuhi protokol pemerintah. Oke, siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Yang semangat ya adik-adik memuji Tuhan ya. Oke. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan sertai. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sertai. Masih semangat ya? Kita akan menyanyikan Bapak Abraham yang belum berdiri. Ayo kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Siap? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai, ayo adik, sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lompat ya. Bapak Abraham mempunyai, semangat, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah, adik-adik gimana? Setelah lompat-lompat tadi, masih semangat ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati, pikiran kita. Kita akan duduk diam, lipat tangan, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap kami agar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kak Rosa. Ayo, siapa yang sudah mandi? Kalau sudah mandi, adik-adik siap-siap ya. Tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, jangan lupa loh untuk selalu jaga jarak dengan teman-temannya. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kemudian jangan lupa juga sering-sering cuci tangan ya. Hari ini Kak Rosa mau cerita tentang, judulnya adalah
jujur dalam segala hal ya. Sekali lagi judulnya adalah jujur dalam segala hal. Pasti adik-adik di sini jujur kan ke AA Giama? Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, pada zaman dulu, pada waktu zaman rasul-rasul, jemaat-jemaat itu ya Dek saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin. Kalau mereka punya kelebihan misalnya uang, mereka punya kelebihan makanan, biasanya mereka itu memberikan makanan, uang, harta atau apapun juga kepada rasul-rasul. Baik sekali loh jemaat mula-mula. Nah, adik-adik di rumah, kalau demikian kita juga harus saling tolong-menolong. Kalau kita punya sesuatu di hidup kita, punya sesuatu dalam rumah kita, adik-adik punya jajan 2 misalnya coklat. Nah, harus mau berbagi juga. Jangan dimakan sendiri. Kalau punya adik dikasih sama adiknya. Kalau punya kakak atau punya mas dikasih sama kakaknya ya. Nah, jemaat mula-mula mereka ini suka memberi. Adik-adik yang mengasihi Tuhan luar biasa sekali kan jemaat mula-mula. Nah, pada waktu itu ada 2 orang ya, pasangan suami istri. Yang pertama suaminya namanya adalah Ananias. Siapa namanya? Benar, Ananias. Dan istrinya ya, atau orang yang kedua bernama Safira. Siapa namanya? Benar, Safira. Jadi Ananias dan Safira ini mereka suami istri. Jemaat yang lain sudah menjual rumah, menjual tanah. Hasil penjualannya dibawa kepada rasul-rasul, yaitu kepada Rasul Petrus. Nah, Ananias dan Safira juga menjual sebuah tanah adik-adik. Ketika mereka menjual, suami istri ini bersepakat, ayo kita berikan hasil penjualan kita kepada rasul ya. Tapi hasil penjualan tanah misalnya 1 juta adik-adik. Tetapi Ananias dan Safira mereka berbohong. Mereka bersepakat mengatakan kepada Rasul Petrus bahwa hasil penjualan tanah ini sebesar 500.000. Akhirnya yang 500.000 ini disimpan mereka. Nah, yang setengah ini diberikan kepada Rasul Petrus. Dan mereka bilang bahwa harga tanah itu cuma 500, bukan 1 juta. Nah, adik-adik, itu namanya berbohong, tidak jujur. Pertama, sang suami, siapa tadi namanya? Ananias, membawa uang ini hasil penjualan tanah kepada Petrus. Rasul Petrus mengatakan, apakah benar sejumlah ini uang penjualan tanah? Kemudian Ananias mengatakan, betul, cuman segini. Padahal Ananias sedang berbohong loh adik-adik. Dia tidak jujur kepada Rasul Petrus. Petrus mengatakan demikian, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Tuh adik-adik, kalau orang yang gak jujur hatinya dikuasai oleh iblis. Rasul Petrus mengatakan, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Engkau berbohong. Padahal hasil penjualan tanah tidak sebegitu loh dek, dia bohong. Ketika Petrus mengatakan, mengapa engkau membohongi Roh Kudus? Nah adik-adik, ketika kita berbohong, kita itu telah berbohong kepada Roh Kudus. Saat itu Ananias langsung jatuh, dia mati adik-adik. Itu berbahaya kan kalau orang yang gak jujur. Nah setelah itu, setelah dia mati, dia dihukum Tuhan. Ananias dibawa oleh orang. Nah istrinya namanya Safira gak tahu kalau suaminya meninggal. Safira datang kepada Petrus dan dia berkata, betul, sekian yang kami jual hasil tanah kami. Kemudian Petrus mengatakan, kenapa kalian berdua bersepakat membohongi Tuhan? Saat itu juga adik-adik, Safira juga jatuh, dia meninggal. Akhirnya
suami istri ini Ananias dan Safira yang telah membohongi Tuhan dikuburkan berdekatan Ananias dan Safira. Tuh adik-adik, ngeri kan kalau orang yang gak jujur, Tuhan gak seneng loh. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita jujur yuk. Nih Kak Rosa mau bacakan firman Tuhan ya di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik yang mengasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar jujur yuk. Kalau dikatakan, ayo siapa yang tidur siang? Saya, padahal enggak, itu namanya berbohong. Siapa yang udah makan? Saya, padahal enggak, malas makan, itu namanya bohong. Belajar jujur kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapa saja itu disukai Tuhan. Oke? Selamat untuk hidup jujur, selamat untuk saling tolong menolong. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur kalau kami diajari oleh Tuhan untuk jujur kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa jujur, untuk bisa menghargai, menolong orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.